Wafatnya Prabu Kartasura. Sementara itu Sang Adipati Jayapuspita ada di Japan beserta tentaranya. Juga Panji Buleleng sudah ada di Japan, tetapi pesanggrahannya jauh dari Sang Adipati. Kala itu Panji Buleleng punya permintaan kepada Sang Adipati. Kedua adik Sang Adipati yang bernama Panji Surengrana dan Panji Kartayuda agar gelar Panjinya dicabut. Bila Sang Adipati tidak mau memenuhi kehendaknya, Panji Buleleng berniat memutuskan untuk pulang ke Bali beserta seluruh balanya. Sang Adipati menuruti permintaan Panji Buleleng. Adik Sang Adipati satu sudah diganti namanya menjadi Demang Kartayuda. Tetapi untuk Panji Surengrana, Sang Adipati tidak mau jika menghilangkan nama Panji, sebab pemberian Sang Prabu ketika ada di Semarang. Panji Buleleng menerimanya. Sang Adipati memberi perintah kepada Demang Kartayuda agar menguasai mancanegari sebelah timur Gunung Lawu. Demang Kartayuda sudah melaksanakan, membawa bala taklukan. Tanah mancanegari sudah takluk semua kepada Demang Kartayuda, serta sudah besar barisannya berkumpul di Madiun. Demang Kartayuda lalu memerintahkan dua menteri bernama Ngabehi Tambakbaya dan Wiratanu, disertai orang di Panaraga, supaya menaklukkan Kaduang di Wiraka, Sembuyan dan Pacitan. Dua menteri lalu berangkat. Di tanah Kaduang, Wiraka, keduanya sudah sujud. Ki Demang Kartayuda beserta balanya lalu berangkat ke Jagaraga, bertata baris di Kalimungkung. Orang di Sukawati sebelah timur Bengawan sudah takluk semua. Ada yang mengungsi ke Kartasura. Orang di sana geger. Sudah dilaporkan ke Sang Prabu bahwa orang mancanegari sudah berbalik. Orang Sukawati, Keduang, Laroh sudah menyerah kepada musuh. Desa-desa rusak dijara raya oleh musuh. Pada waktu itu Sang Nata sedang sedih hatinya, sebab putranya yang terkasih Pangeran Adipati Purbaya sedang bermasalah dengan kompeni. Berhubung orang kompeni tadi khawatir kepada Pangeran Purbaya, maka kompeni punya permintaan kepada Sang Prabu. Tanah-tanah yang dikuasakan kepadanya agar dicabut, yaitu tanah Banyumas, Daya Luhur, Pamreden, Rema, dan Bagelen. Meriamnya juga supaya diminta. Pintu Butulan di Kedaton ke Purbayan juga supaya ditutup, biar berkurang kekhawatiran kompeni ke Pangeran Purbaya. Maka Sang Prabu sangat sedih, sebab Pangeran Purbaya adalah putra terkasih, serta jadi andalan perang. Ia disegani saudara-saudaranya, serta seluruh Kartasura. Setelah Sang Nata mendengar bahwa musuh sudah menginjak sebelah timur Bengawan, lalu memberi perintah kepada kedua putranya yang bernama Pangeran Adipati Blitar dan Pangeran Dipanegara. Pangeran Blitar supaya mengundurkan musuh yang ada di Kaduang, disertai Bupati, Dalam beserta bala serta prajurit ke Parak. Pangeran Dipanegara supaya menghadang lawan yang ada di Kiping, disertai orang Gowong Kalang, dan penunjuk jalan dari orang-orang desa di wilayah Pajang. Kedua pangeran berangkat bersama. Setelah sampai di desa Semanggi saling berpisah. Pangeran Blitar ke selatan
menuju Laroh, lalu terus ke Kaduang. Musuh menghindar, mundur ke Panaraga. Adapun Pangeran Dipanegara ke utara, lalu bertata baris di desa Grompol, berhadap-hadapan dengan musuhnya di Mungkang. Lalu utusnya Sang Prabu memberi surat. Sudah diterima surat oleh Pangeran Dipanegara. Pada amplop bertulis pesan, "Surat ini jangan kamu buka. Serahkanlah sendiri kepada Kang Masmu, si Adipati Jayapuspita. Di situ kelak bacalah bersama berdua." Pangeran Dipanegara sesudah membaca tulisan pada amplop surat itu, sudah tanggap dalam hatinya, sebab dulu pernah diberi isyarat tertentu oleh ayahandanya. Ketika berangkat berperang, juga diperintah membawa garwa putra. Lama-kelamaan, sang pangeran menerima kenyataan, bangkit keberaniannya serta agak gembira. Pangeran lalu memanggil iparnya yang bernama Raden Wiradirja supaya menemui Demang Kartayuda yang sedang berbaris di Kiping. Wiradirja tadi sudah dibisiki yang menjadi kehendak sang pangeran. Raden Wiradirja segera berangkat ke Kiping. Sesudah bertemu dengan Demang Kartayuda, lalu menyampaikan pesannya Pangeran Dipanegara. Ki Demang Kartayuda setelah mendengar sangat gembira hatinya. Raden Wiradirja sudah dijawab. Ia lalu disuruh pulang. Sudah bertemu dengan gustinya, melaporkan hasil perintahnya dari awal sampai akhir. Sejak kepergian Raden Wiradirja, Ki Demang Kartayuda lalu berangkat dari Kiping beserta balanya, berniat menjemput Pangeran Dipanegara. Setelah perjalanan dekat dengan Grompol, lalu memukul bende serta bersorak-sorai. Balanya Pangeran Dipanegara geger, lalu bersiaga dalam baris. Pangeran berbicara lantang, "Hai anak-anakku semua, jangan ada yang bergerak. Saya akan melihat sendiri kepada musuh itu." Pangeran lalu naik kuda, diiringi 7 orang abdi. Semua berkuda melesat menuju ke tempat musuh. Sudah bertemu dengan Demang Kartayuda, kedua-duanya sangat gembira. Demang Kartayuda lalu menunjuk Bupati Madiun agar supaya membinasakan barisan di Grompol. Bupati Madiun segera mendatangi kubu lawan. Barisan Dipanegara geger, berlari mengungsi tanpa tujuan. Tinggal para abdi dan garwa putra sang pangeran. Sudah dibawa oleh Bupati Madiun. Demang Kartayuda dan Pangeran Dipanegara sudah pergi ke Madiun. Di desa Mungkung masih ditempatkan beberapa prajurit yang dipimpin oleh 2 orang menteri, yaitu Rangga Macan Lola dan Ki Kebu Kebiri. Setelah Pangeran Dipanegara sampai di kota Madiun, Ki Demang Kartayuda lalu mengirim utusan ke Japan, memberitahu kepada Adipati Jayapuspita bahwa Pangeran Dipanegara sudah kumpul bersama dirinya, berniat untuk bertemu dengan sang Adipati. Utusan sudah berjalan sampai di Japan. Sang Adipati Jayapuspita setelah menerima keterangan utusan begitu senang hatinya. Segera berangkat bersama balanya bertujuan untuk menjemput kepada pangeran. Panji dari Bali dengan para pembantu yang baru datang dari Bali, sejumlah 1.000 orang dengan pimpinan Dewa Agung juga ikut menjemput. Setelah perjalanan sampai di antara Kediri dan Japan lalu istirahat. Adapun Pangeran Dipanegara dan Demang Kartayuda
juga sudah berangkat dari Madiun. Para garwa mereka tinggal di situ. Perjalanannya sudah bertemu dengan sang Adipati Jayapuspita, lalu saling berangkulan. Dengan Panji Buleleng saling mengucapkan selamat berjumpa, lalu bersama duduk rapi. Sang Adipati unjuk atur sambil tersenyum. "Angger, saya tidak menduga dapat bertemu dengan pangeran. Gembira hati saya, ibarat orang sakit hampir sampai di ajalnya, lalu sembuh kembali. Kedatangan pangeran inilah sebagai obatnya." Pangeran tersenyum sambil menyerahkan surat yang dibawanya. Sang Adipati menerima, seraya dibuka dibaca gantian dengan sang pangeran. Isinya, "Kulub Jayapuspita, saya memberi teman kepadamu si Dipanegara. Saya sudah rela engkau menguasai tanah, mulai Gunung Lawu ke timur sampai tanah Blambangan. Kuasailah berdua, tetapi jangan sampai melebihi barat Gunung Lawu." Surat lalu diganti, dibaca oleh Panji Buleleng, Demang Kartayuda, dan Sureng Rana. Semua sekalian gembira hatinya. Lalu beristirahat di situ selama setengah bulan. Pada suatu hari sang Adipati mengundang kepada semua bala untuk menjadi saksi bahwa Pangeran Dipanegara diangkat menjadi raja bergelar Panembahan Eru Cakra Senapati ing Alaga Ngabdurrahman Saidin Panatagama, menguasai tanah sebelah timur Gunung Lawu ke timur, ke utara dengan batas pantai, ke timur sampai tanah Blambangan. Sang Adipati Jayapuspita berganti nama Adipati Panatagama. Panji Sureng Rana diangkat dengan nama Adipati Natapura. Demang Kartayuda dengan nama Adipati Sasra Negara. Jaka Tangkeban diberikan nama Tumenggung Jangrana. Panembahan tadi sudah diberi upacara ke Prabon, serta bala 700, yang 400 orang Bali, 300 orang Surabaya. Lalu berbicara masalah perang. Sang Adipati Panatagama unjuk atur dengan perlahan. "Angger, saya silakan berkedaton di Kediri, dibuat enak sajalah. Adapun masalah perang, serahkan saja kepada kedua adik saya dan Jangrana." Panembahan menjawab, "Kakang, saya tidak mau enak-enakan saja. Saya berniat belajar perang, supaya tahu tingkah laku berperang. Hanya Kakang Adipati Sasra Negara, biarlah ikut saya saja. Jadi teman, perkara tanah yang diserahkan kepada saya, mulai dari Gunung Lawu ke timur, sampai Bengawan Kediri saja. Sedang mulai Bengawan Kediri ke timur, saya serahkan dalam kekuasaan Kakang." Sang Adipati menurut saja yang menjadi kehendak Panembahan, lalu berangkat berpisah. Panembahan menuju ke Madiun. Ki Adipati Natapura dan Tumenggung Jangrana supaya membantu perang di Surabaya. Ki Adipati Natapura dan Ki Jangrana segera berangkat ke sana beserta balanya, berbaris di daerah sepanjang. Setiap hari selalu ada perang, saling menyerang atau diserang, melabrak atau dilabrak, antara bala Kartasura Company dengan bala Jangrana dan sentananya di Surabaya. Adapun Panembahan Eru Cakra dengan Adipati Sasra Negara sudah sampai di Madiun.
Di situ sudah besar barisannya. Adipati Sasranegara lalu bermufakat dengan orang di barisan di situ bahwa Pangeran Dipanegara sudah menjadi raja, menguasai tanah sebelah timur Gunung Lawu sampai ke Bengawan dekat Kediri, dan kerajaannya di Madiun. Panglima perangnya adalah Adipati Sasranegara. Pada waktu itu Pangeran Adipati Blitar yang berbaris di Kaduang sudah mendengar berita bahwa kakaknya yang bernama Pangeran Dipanegara membalik, sudah menjadi raja dan kerajaannya di Madiun. Pangeran Blitar segera utusan memberitahu kepada Sang Prabu di Kartasura. Sang Prabu setelah mendengar keterangan utusan begitu gugup hatinya, lalu perintah kepada Bupati Gedong serta balanya supaya membantu di Kaduang. Perintah Sang Prabu supaya Pangeran Blitar maju mendesak ke Panaraga. Perjalanan Bupati Gedong tadi sudah sampai di Kaduang. Pangeran Blitar lalu berangkat dengan balanya bertujuan mendesak ke Panaraga. Ujung barisan sudah sampai di desa Kaudek antara Panaraga dan Madiun. Andalan barisan dari Blitar bernama Ki Garwa Kanda dan Setya Dirana serta Tohpati. Panembahan Eru Cakra sudah tahu bahwa didatangi lawan, lalu berangkat bersama balanya dari Madiun. Pimpinan barisan adalah Adipati Sasranegara. Naik kerbau belai, sudah pernah dibuat perang. Panembahan melihat dari kejauhan saja, sebab sangat malu dengan adiknya. Barisan dari Blitar dengan barisan Madiun lalu campuh perang begitu ramai, banyak yang tewas. Bala Madiun terdesak lalu berlari, sebab perangnya setengah hati. Sementara bala Blitaran penuh semangat karena dipimpin oleh gustinya sendiri, Pangeran Blitar. Maka balanya sangat berani dalam perangnya. Pangeran Blitar lalu kembali mesanggrah di kota Panaraga. Barisan yang menjadi penghujung masih berhenti di desa Kandeng. Lalu datanglah utusan dari Sang Prabu, memanggil Pangeran Blitar karena Sang Nata sakit keras. Pangeran Blitar cepat-cepat berangkat ke Kartasura beserta balanya, dan sudah sampai di sana. Pada waktu itu, Sang Nata sakitnya semakin parah, serta terasa bahwa segera akan sampai saatnya yang terakhir hidup di dunia. Lalu memanggil Kapten Belanda yang menjaga Kartasura bernama Kapten Jasua. Sesudah datang di Kedaton, duduk dengan Sang Nata. Sang Nata beramanah, "Kapten, surat saya ini cepat-cepat kirimkan ke Betawi. Pesan saya padamu, jika sudah sampai saatnya saya menghadap Allah, putra saya, Ki Adipati Anom, supaya menggantikan saya. Umpamanya Ki Adipati Anom tidak ada, maka Adipati Purbaya gantinya. Umpama kedua putra saya itu tidak ada, Adipati Blitar yang saya beri mandat mengganti saya menjadi raja. Jika ketiga-tiganya ada, maka putraku yang tertualah yang menggantikan saya menjadi raja." Kapten Jasua bersedia, lalu keluar berkirim surat cepat-cepat ke Betawi. Sang Nata memanggil putra serta adiknya berdua, bernama Pangeran Arya Mataram dan Pangeran Arya Panular. Sudah datang, duduk di bawah. Pangeran lalu disuruh mendekat.
Sang Nata berkata berbisik-bisik, "Adimas berdua, pesanku padamu, jika saya sudah tidak ada, yang saya perkenankan menjadi ganti saya menguasai tanah Jawa adalah satu di antara ketiga putra saya yang bernasib baik atas ridha Allah. 1 Ki Adipati Anom, 2 Ki Purbaya, Ki Blitar. Jika sama-sama ada, ya yang paling tua, siapapun yang mengganti saya menjadi raja, hendaklah bisa melindungi saudara-saudaranya. Dan engkau Dimas berdua, tolong bimbinglah putra-putramu itu." Adiknya berdua menyatakan bersedia sambil menangis. Sang Nata berkata lagi kepada Pangeran Adipati Anom dan Pangeran Purbaya, "Kulub putraku, saya titip adikmu Pangeran Blitar. Jangan kalian sakiti hatinya. Sudah tetap berbaik-baiklah. Selamat tinggal." Sang ratu lalu mangkat. Suara tangis gemuruh. Jenazah sudah disucikan dan disolatkan, lalu dimakamkan di Magiri, Sinengkalan tahun 1643. Setelah jenazah Sang Prabu selesai dimakamkan, Pangeran Adipati Anom menerima amanah almarhum Sang Prabu menggantikan kedudukannya sebagai raja. Bertepatan waktu itu hari Senin, para bupati, menteri, sentana, para putra sudah lengkap sowan di pagelaran. Ki penghulu dan perangkatnya, para haji, para ulama juga sudah hadir di sana. Lalu Pangeran Adipati Anom keluar dari kedaton, bergandeng tangan dengan Kapten Jaswa, diiringkan oleh para putri kedaton yang membawa upacara keraton. Lalu duduk di dampar gading di bangsal pangrawit. Kapten duduk di sebelah kiri Sang Prabu. Kapten lalu membacakan surat dari Betawi. Setelah selesai pembacaan, Pangeran Arya Mataram lalu berdiri di belakang Sang Prabu serta berbicara lantang. Semua menteri, bupati ke bawah semua, jadilah saksi bahwa angger Pangeran Adipati Anom menggantikan ayahandanya menjadi raja berkuasa di tanah Jawa, bergelar Kanjeng Susuhunan Prabu Mangkurat Senapati ing Alaga Ngabdurrahman Sayyidin Panatagama, beristana di Kartasura. Bala di Kartasura menyambut bersama bagaikan sumaur beksi serentak. Kiai penghulu bersama perangkatnya berdoa memberi dukungannya, serta Du Kompeni dan Bala Jawa lalu memberi hormat dengan membunyikan meriam dan senjata bersahut-sahutan. Para sentana, bupati, menteri bersujud pada kaki Sang Prabu. Sang Nata lalu masuk ke daton. Adapun perintah raja baru ini masih tetap tidak berubah seperti ayahandanya almarhum. Setiap hari Senin, Kamis, dan Sabtu, Sang Nata miyos. Pada waktu itu Sang Nata utusan dengan surat kepada Pati Cakrajaya yang ada di Surabaya, memberitahu bahwa Sang Prabu Pakubuwana telah mangkat. Dirinya yang mengganti menjadi raja. Ki Pati Cakrajaya diperintahkan tetap berbaris di Surabaya, jangan sampai pulang jika belum selesai perangnya. Utusan sudah berangkat dari Kartasura. Sang Prabu lalu mengangkat Kartanegara dijadikan pati dalam sebagai pasangan Ki Pati Cakrajaya. Ki Martadipa dijadikan Bupati Gedong, diberi nama Tumenggung Mangunegara. Cari
Barja diberi nama Tirtawiguna. Sentana sang Prabu dari Mataram, putranya Pangeran Pringgalaya Mataram yang bernama Raden Natawijaya dijadikan Penewu Pamijen. Diperintah sang Nata sendiri. Ki Tumenggung Sumabrata sudah meninggal. Putranya dijadikan menteri bernama Ngabehi Kartinala. Pada waktu itu kedua adik sang Prabu yang bernama Pangeran Adipati Purbaya dan Pangeran Adipati Blitar dicabut gelar Pangeran Adipatinya, disisakan hanya sebagai sentana saja. Demikian juga sebagai pimpinan prajurit Jagasura, dan hak kekuasaan negara Blora juga sudah dicabut oleh sang Prabu. Pangeran Adipati Blitar sangat sakit hatinya. Ditambah lagi ada yang mengompori abdinya yang bernama Ki Garwakanda. Ia yang membujuk-bujuk Pangeran Blitar supaya merebut keraton Kartasura. Ki Garwakanda berbuat demikian karena anaknya bernama Ragum dipenjara sang Prabu, membuat kerusuhan di keraton. Pangeran Blitar lalu menghimpun bala, mengumpulkan senjata perang. Balanya sudah mencapai 1.500 orang, dimanja dengan uang. Pada suatu malam Pangeran Blitar mengundang pamannya, Pangeran Arya Mataram. Setelah bertemu, Pangeran Blitar menyampaikan isi hatinya. "Paman, sampai paman saya undang, bagaimana diri saya ini selalu saja disakiti hati. Putra paman Ki Lurah itu begitu sangat menghina saya. Tidak melaksanakan amanah ayahnya sang Prabu almarhum. Akhirnya saya juga akan melupakan saudara tua. Saya berniat merebut keraton Kartasura." Pangeran Arya Mataram mengelus dadanya, seraya menjawab, "Ger, demikian itu sungguh tidak baik. Sebab saudara tua itu sebagai gantinya orang tua, apalagi sebagai raja, wajib selalu diikuti segala perintahnya. Berhubung saya ini orang tua, katakanlah, tiang gesang pantes dados pepalang, tiang gaplok dados patok. Orang tua pantas jadi penghalang, orang lanjut pantas jadi pedoman. Jika kiranya berkenan, saya harap anak angger jangan sampai berbuat retak negara. Tanah Jawa sebaiknya dijadikan kebahagiaan dan kemuliaan seluruh sanak saudara kerabat Kartasura. Pasti besar berkatnya. Jangan sampai ada yang berselisih, apalagi Rakanda Pangeran Dipa Negara. Lebih baik diharap kembali pulang ke Kartasura. Rukun-rukunlah bersama saudara bersama membangun negara sejahtera, sehingga kaulah tentram hidupnya." Pangeran Blitar berkata lagi, "Paman, yang paman utarakan itu memang benar. Jika Kakang Prabu tidak membuat sakit hati saya, berhubung begitu sangat meremehkan saya, lebih baik saya rebut kekuasaannya." "Paman ikut membenarkan Kakang Prabu ya? Terserah paman. Paman tidak mungkin mengikuti saya, sebab saya orang papa miskin. Tentu memilih mengikuti putra paman, Ki Lurah Kartasura itu, sebab dapat memberi jauh lebih banyak daripada saya, serta dapat memuliakan orang tua." Mendengar itu Pangeran Arya Mataram menjawab dengan marah, "Ah, ya sudahlah, terserah padamu. Sebagai orang tua, saya wajib mencegah niat yang tidak pantas.
Jika tidak bisa, ya silakan. Untung dan malang tanggung sendiri. Tetapi masih ada satu pesan. Silakan minta pertimbangan kepada Rakanda Pangeran Adipati Purbaya. Sebab dia saudara tua, kuat jika membantu. Lagi pula banyak punya bala, dikdaya dalam perang, disegani oleh orang di seluruh negara. Pangeran Blitar menjawab, "Iya, Paman. Saya tidak akan meninggalkan semua perkara terhadap Kang Mas Purbaya." Kedua pangeran tadi lalu ke Purbayan. Setibanya di sana, lalu mengutarakan niat Pangeran Blitar. Pangeran Purbaya setelah mendengar bingung hatinya, bergumam seraya mengelus dada. Sangat kasihan kepada adiknya Pangeran Blitar. Sebab ayahandanya almarhum sungguh-sungguh berpesan jangan sampai disakiti hatinya. Tetapi Pangeran Purbaya tadi sangat sayang terhadap Kakanda Sang Prabu. Pangeran Purbaya berbicara sendiri, "Jika saya pikir-pikir, kedua-duanya sama-sama salah. Kakang Prabu kurang melindungi adiknya. Si Blitar sendiri kurang terima kasihnya." Pangeran Adipati Blitar unjuk atur kepada pamannya, "Paman, waktu gelar Pangeran Adipati saya dicabut, ya sudahlah saya menerima. Saya tidak sakit hati. Tetapi setelah hak tanah saya semua dicabut, itu sungguh membuat hati saya sangat sakit. Hal itu membuat yang saya makan bersama anak, istri serta sanak saudara saya jadi kurang." Pembicaraan lalu bubar, pulang ke tempat tinggalnya sendiri-sendiri. Pangeran Blitar juga tidak dapat hilang sakit hatinya, serta tidak berhenti dalam menyiapkan perang.